Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya Syarif Hidayat dengan NIM D10611610117 akan menyampaikan seminar prasidang atau seminar hasil saya yang berjudul Usulan Perbaikan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada Jasa Bus Tanjung Niaga dengan metode Service Quality, Customer Satisfaction Index, dan Importance Performance Analysis. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing dan penguji yang telah berkenan untuk bersedia mengajukan saya ke seminar prasidang dan bersedia untuk menguji saya nanti. Kemudian di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai hasil dari skripsi saya. Latar belakang masalahnya di sini yaitu banyaknya armada yang menawarkan jasa angkutan umum antar kota dalam provinsi atau AKDP sehingga membuat persaingan yang ada tuh semakin meningkat. Di sini terlihat pada data penumpang yang didapatkan melalui Kementerian Perhubungan Terminal ALBN Sungai Ambawang, yaitu pada tahun 2017 dengan total penumpang keberangkatan Pontianak Melawi yaitu 43.975 orang, sedangkan penumpang Tanjung Niaga berada di 4.265 orang. Jika dipresentasikan, maka penumpang Tanjung Niaga dari total keseluruhan penumpang hanya berada di 9%. Kemudian pada tahun 2018, total penumpang keberangkatan Pontianak Melawi yaitu 43.606 orang. Kemudian penumpang Tanjung Niaga yang berangkat rute Pontianak Melawi yaitu sekitar 3.730 orang. Jika dipresentasikan, maka total penumpang Tanjung Niaga berdasarkan total penumpang keseluruhan hanya berada di 8%. Kemudian pada tahun 2019, total penumpang keseluruhan keberangkatan rute Pontianak Melawi yaitu 47.016 orang. Sedangkan penumpang Tanjung Niaga hanya berada di 1.536 orang dengan persentase 3%. Jika kita totalkan 3 tahun terakhir, jumlah total penumpang keberangkatan rute Pontianak Melawi sebesar 134.597 orang. Sedangkan total penumpang 3 tahun terakhir bus Tanjung Niaga yaitu 9.531 orang. Jika dipersentasikan, maka Tanjung Niaga hanya mendapat penumpang sekitar 7%. Jadi kita lihat dari rentang penumpang 3 tahun terakhir dari jumlah persentase atau jumlah penumpangnya. Jumlah penumpang Tanjung Niaga pada setiap tahunnya selalu menurun. Pada tahun 2017 yaitu dengan persentase 9%, pada tahun 2018 persentase penumpangnya hanya 8%, dan lebih parahnya lagi pada tahun 2019 total penumpang Tanjung Niaga cenderung menurun hingga 3%. Dan ini merupakan masalah serius bagi perusahaan yang harus diperbaiki. Kemudian di sini adalah beberapa bis pesaing dari Tanjung Niaga seperti yang terlihat di sini. Yang pertama adalah bus Damri. Bus Damri ini merupakan bus dari pemerintah atau yang dikelola oleh pihak pemerintah. Kemudian bus Borneo, bus TSM dan bus Marus merupakan bus yang dikelola oleh pihak swasta atau bus yang dikelolai oleh perusahaan perorangan. Tujuan penelitian di sini ada 4, yaitu yang pertama, mampu mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap atribut pelayanan CV Tanjung Niaga. Yang kedua, dapat mengetahui gap antara tingkat kinerja dan harapan pelanggan terhadap pelayanan CV Tanjung Niaga. Yang ketiga, mampu menentukan atribut pelayanan apa saja yang menjadi prioritas perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada CV Tanjung Niaga. Yang keempat, mampu menghasilkan usulan perbaikan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada CV Tanjung Niaga. Adapun teknik pengambilan sampel di sini yaitu melalui purposive sampling. Mengapa purposive sampling? Karena
ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi sampel penelitian ini. Yang pertama, kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi sampel yaitu sebagai penumpang atau yang pernah menumpang bus Tanjung Niaga rute Pontianak Melawi. Yang kedua, pernah menjadi penumpang bus pesaing dengan rute perjalanan Pontianak Melawi. Yang ketiga, usia minimal 17 tahun. Yang keempat, bisa membaca serta dapat menggunakan smartphone dalam pengisian angket online. Yang kelima, karyawan atau kru bus Tanjung Niaga tidak termasuk dalam sampel. Di sini adalah perhitungan pengambilan sampel atau acuan dalam pengambilan sampel. Meskipun acuan ini tidak dapat menggambarkan populasi yang sebenarnya karena sifat dari penelitian saya yaitu non-probabilitas atau sampel atau populasi yang dicari tidak diketahui secara pasti. Karena penumpang bus Tanjung Niaga dan orang yang pernah menumpang bus Tanjung Niaga itu sangat sulit untuk diketahui secara pasti jumlah populasinya. Jadi di sini saya mengambil acuan bahwa jumlah penumpang bus Tanjung Niaga sebagai acuan populasi dalam pengambilan jumlah sampel. Di sini saya menggunakan rumus Lemeso dan juga teori Cooper and Emory. Di sini pengambilan sampelnya digunakan sebanyak 100 orang responden sudah dianggap dapat menggambarkan keadaan populasi sebenarnya berdasarkan teori Cooper dan Emory pada tahun 96 halaman 221 serta dengan perhitungan rumus Lemeso 1997. Ini rumusnya didapatkan jumlah sampel 59,137. Jadi dibulatkan dan mengacu kepada teori Cooper and Emory yaitu 100 sampel yang akan saya ambil. Kemudian metode yang digunakan ada 3 metode yang saya gunakan. Yang pertama SafeQual. SafeQual di sini berfungsi sebagai untuk menghitung gap atau kesenjangan antara tingkat kinerja dan harapan, dan dari metode SafeQual ini akan ada dimensi yaitu 5 dimensi yang akan diteliti untuk sebagai inputan dari ketiga metode ini nanti, baik untuk metode Customer Certification Index ataupun Importance Performance Analysis. Adapun diagram alir penelitian, yang pertama mulai, yang kedua studi pendahuluan yang terbagi atas 2 model, itu studi literatur dan studi lapangan. Yang ketiga identifikasi masalah, yang keempat perumusan masalah dan tujuan penelitian, yang kelima identifikasi variabel, yang keenam penyusunan kuesioner pendahuluan. Dari identifikasi variabel di sini peneliti mencari referensi-referensi atribut-atribut pelayanan yang sesuai atau yang pernah diteliti oleh beberapa orang terkait dengan penggunaan metode service quality berdasarkan atribut yang ada di dalam dimensi service quality. Kemudian peneliti menyesuaikan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan pelayanan jasa. Kemudian setelah dilakukannya identifikasi variabel, maka variabel-variabel tersebut akan disusun ke dalam kuesioner pendahuluan. Jika kuesioner pendahuluan telah disusun berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, maka akan dilakukan penyebaran kuesioner pendahuluan kepada 30 orang responden. Mengapa 30 orang responden? Karena 30 orang responden adalah minimal responden untuk dilakukannya pengujian data. Setelah dilakukannya penyebaran kuesioner pendahuluan, maka akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Jika data tidak valid, maka data tersebut akan disusun kembali ke penyusunan kuesioner pendahuluan. Karena data tersebut tidak layak untuk dilakukan penelitian selanjutnya, maka atribut-atribut pelayanan tersebut harus disusun kembali sehingga memperoleh kuesioner yang akurat dan dapat dimengerti oleh para responden sehingga memiliki kuesioner yang akurat untuk menguji dari tingkat pelayanan tersebut. Jika kuesioner tersebut dinyatakan valid atau reliable,
maka akan lanjut kepada penyusunan kuesioner penelitian. Lanjut kepada kuesioner penelitian akan terbagi menjadi dua, yaitu kuesioner tingkat kinerja dan kuesioner tingkat harapan. Setelah dilakukannya penyusunan kuesioner tersebut, maka dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner penelitian. Penyebaran kuesioner penelitian di sini dilakukan oleh peneliti melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan cara membagikan link secara online kepada responden melalui akun media sosial seperti Facebook dan sebagainya. Kemudian bekerja sama juga kepada akun dari BIS Tanjung Niaga, yaitu Facebook BIS Tanjung Niaga, untuk membagikan link kuesioner tersebut kepada pelanggan-pelanggan mereka. Kemudian yang kedua, dilakukan pembagian link kuesioner yang sudah dicetak oleh peneliti kepada para penumpang bis yang akan berangkat ke Melawi, yaitu di Terminal ALBN Sungai Ambawang. Dari link kuesioner yang telah dicetak tersebut, peneliti membagikan kepada mereka dengan harapannya mereka login kepada halaman yang telah peneliti bagi untuk mengisi kuesioner sesuai dengan kriteria-kriteria dari responden tersebut. Apabila kriteria terpenuhi, maka para penumpang tersebut dapat menjadi responden dari penelitian ini. Jika kriteria-kriteria tersebut tidak bisa terpenuhi, maka penumpang tersebut tidak bisa menjadi responden dalam penelitian ini. Kemudian setelah dilakukannya penyebaran kuesioner penelitian, dilanjutkan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Di sini data yang telah didapatkan akan diuji menggunakan software SPSS 26. Jika data dinyatakan valid dan reliable, maka akan dilanjutkan dengan pengolahan data. Dan apabila data dinyatakan tidak valid dan tidak reliable, maka data tersebut atau atribut tersebut akan dilakukan penyusunan kuesioner kembali. Mengapa dilakukan penyusunan kuesioner kembali? Karena atribut-atribut tersebut sudah dianggap penting untuk mengukur tingkat pelayanan dari CV Tanjung Niaga. Oleh sebab itu, atribut tersebut harus diikut sertakan di dalam penelitian. Namun di sini atribut yang akan digunakan di dalam penelitian, akurasi tingkat validitas dan reliabilitasnya hampir tinggi karena sudah diuji pada kuesioner pendahuluan. Namun di sini pengujiannya hanya berfokus kepada atribut-atribut yang menjadi atribut tambahan. Namun atribut yang bukan tambahan tetap valid sesuai dengan seperti uji sebelumnya. Hanya penyesuaian dari jumlah responden. Kemudian apabila data dinyatakan valid dan reliable, maka dilakukan pengolahan data. Adapun pengolahan data di sini terbagi atas 4. Yang pertama, menghitung rata-rata tingkat kinerja dan rata-rata tingkat harapan berdasarkan dimensi SERVQUAL, yaitu tangible, assurance, dan sebagainya. Kemudian setelah dihitung nilai rata-rata tersebut, maka nilai rata-rata dari dimensi SERVQUAL tadi akan menjadi inputan bagi metode Customer Satisfaction Index di dalam melakukan pengolahan datanya. Dari hasil tersebut akan menghasilkan tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Nanti akan terlihat berada di tingkat mana kepuasan pelanggan dari CV Tanjung Niaga. Kemudian yang ketiga adalah menghitung gap antara tingkat kinerja dan tingkat harapan berdasarkan metode SERVQUAL. Jadi menghitung gap di sini juga akan menggunakan inputan dari nilai rata-rata tingkat kinerja dan nilai rata-rata tingkat harapan berdasarkan dimensi SERVQUAL sebelumnya. Dari nilai gap di sini nanti kita akan dapat mengetahui seberapa puas pelanggan terhadap kinerja dari CV Tanjung Niaga atau bus Tanjung Niaga berdasarkan atribut-atribut pelayanannya. Kemudian yang keempat adalah pemetaan atribut penelitian ke dalam diagram Kartesius berdasarkan metode IPA. Jadi pemetaan di sini juga
dasar inputannya itu yaitu rata-rata tingkat kinerja dan rata-rata tingkat harapan berdasarkan dimensi software sebelumnya yang akan dipetakan ke dalam diagram Kartesius. Kemudian dilanjutkan dengan analisa hasil pengolahan data yaitu analisa karakteristik responden, analisa tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan hasil metode CSI, analisa gap antara tingkat kinerja dan harapan berdasarkan hasil metode Serval, dan analisa hasil pemetaan atribut dalam kuadran Kartesius berdasarkan hasil metode IPA. Kemudian dari hasil yang didapatkan dari metode importance performance analysis ini akan dapat beberapa pembagian kuadrannya, itu kuadran A, kuadran B, kuadran C, dan kuadran D. Nanti dari kuadran tersebut akan direkomendasikan perbaikan apa saja yang perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari si vendor niaga. Kemudian kesimpulan dan saran, dan selesai. Kemudian dilanjutkan dengan 5 dimensi menurut Kotler dalam TGPO, yaitu dari dimensi software tadi dapat kita lihat. Yang pertama berwujud atau tangible, yang kedua empati, yang ketiga daya tanggap, yang keempat kehandalan, yang kelima jaminan. Inilah kelima dimensi yang akan menjadi fokus penelitian. Dan di sini variabel penelitian dapat dilihat, contohnya yaitu ada beberapa atribut, yaitu ada sekitar 26 atribut variabel penelitian awal yang akan menjadi acuan dalam penyebaran kuesioner awal, yaitu ada 3 peneliti yang saya ambil. Kemudian di sini ada tambahan dari dosen pembimbing terkait dengan atribut pelayanan yang harus dimasukkan atau yang diteliti. Di sini arti centang di sini saya contohkan pada atribut yang pertama, tempat duduk di dalam bus terasa aman dan nyaman bagi seluruh penumpang. Atribut ini pada dasarnya sudah pernah diteliti oleh Yulistiari pada tahun 2019 dan Haryono pada tahun 2010 atributnya, yaitu terkait dengan tempat duduk. Jadi di sini saya juga menggunakan atribut terkait dengan tempat duduk yang pernah diteliti peneliti sebelumnya. Dan untuk penjelasan ke bawahnya untuk atribut-atribut lain juga sama seperti atribut ini. Kemudian saya lanjut. Untuk kuesioner pendahuluannya didesain seperti yang ditampilkan pada gambar, yaitu untuk mengukur tingkat kepentingan atribut. Apakah atribut ini penting atau tidak untuk dilakukan atau diikut sertakan dalam penelitian. Kuesioner pendahuluan ini mengukur tingkat kepentingan dan didesain sedemikian rupa setiap pertanyaannya terkait dengan atribut-atribut pelayanan seperti tempat duduk di dalam bus terasa aman dan nyaman bagi seluruh penumpang. Apakah ini sangat tidak penting, cukup penting, atau sangat penting, nanti akan diisi oleh responden. Apabila persentase, contohnya apabila persentase pada atribut pertama dinyatakan sangat penting, maka persentase sangat pentingnya lebih tinggi dibandingkan persentase yang lainnya, maka akan dipertimbangkan bahwa atribut pertama ini layak untuk diikut sertakan. Dan apabila kita lihat nanti dari hasil penelitian, atribut yang pertama ini dinyatakan sangat tidak penting dan persentasenya besar, maka atribut pertama ini setelah melalui proses identifikasi, jika dianggap tidak layak untuk diikut sertakan, maka atribut ini akan dihilangkan. Kemudian untuk atribut-atribut lainnya sama juga. Dilanjutkan pada variabel penelitian. Baik, di sini dari hasil penyebaran kuesioner tahap awal dan telah dilakukan oleh peneliti dan diuji validitas dan reliabilitasnya, maka kuesioner tersebut dinyatakan valid dan reliable. Kemudian dari 26 atribut sebelumnya juga dianggap penting bagi responden. Dan di sini ada saran atau tambahan dari responden terkait dengan tangible atau bukti fisik, yaitu ada centang di sini, yaitu atribut tambahan. Kalau di sebelah kiri adalah atribut awal penelitian. Tersedianya selimut bagi para penumpang di dalam bus ini merupakan saran dari responden melalui proses identifikasi bahwa saran tersebut layak untuk dimasukkan.
menjadi atribut tambahan. Jadi atribut yang sebelumnya 26 atribut, maka setelah dilakukannya penelitian sebelumnya adanya tambahan dari responden, maka atribut menjadi 27 atribut penelitian. Dari 27 atribut penelitian ini akan dilakukannya penyebaran kuesioner kepada para penumpang, yaitu sebanyak 100 responden berdasarkan hasil perhitungan seperti sebelumnya. Nah, jadi ini adalah contoh dari kuesioner penelitiannya. Kuesioner penelitian ini terbagi atas dua model, yaitu kuesioner tingkat persepsi atau tingkat kinerja dan kuesioner tingkat harapan. STP, TP, CP, dan sebagainya ini sudah dijelaskan seperti yang di samping ini. STP atau diwakili seperti yang dijelaskan ini adalah sangat tidak puas, cukup puas, puas, atau sangat puas. Ini tingkat persepsi ini untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Sedangkan tingkat harapan untuk mengukur seberapa berharapnya pelanggan atau penumpang terhadap pelayanan atau atribut ini. Jadi di sini saya contohkan untuk atribut yang pertama, tempat duduk di dalam bus terasa aman dan nyaman bagi seluruh penumpang. Apakah penumpang merasa puas dengan tempat duduk tersebut? Puas atau tidak puas, cukup puas, dan sebagainya. Kemudian dari atribut ini juga dengan orang yang sama akan diuji apakah berharap para penumpang tersebut dengan tempat duduk yang terasa aman, nyaman, dan sebagainya. Apakah mereka berharap, tidak berharap, cukup berharap, dan sebagainya, sangat berharap. Kemudian untuk atribut-atribut yang lainnya juga sama seperti yang dijelaskan ini, seperti yang atribut yang pertama. Kemudian hasil tersebut akan direkap menjadi dua bagian sebenarnya. Di sini saya ambil contoh dari atribut pelayanan sebanyak 30, namun sebenarnya atribut pelayanannya ada sekitar 100 atribut pelayanan, yaitu terbagi atas atribut kinerja. Di sini saya ambil atribut kinerjanya. Saya contohkan untuk responden yang pertama, ini adalah jumlah responden 1 sampai 30, cuman saya ambil sebagian. Kemudian yang X1 sampai X27 adalah atribut dari pertanyaannya. Contoh, saya ambil contoh untuk responden pertama dan atribut pertama, pertanyaan pertama, dia memilih yang kedua untuk atribut kinerjanya, itu berarti tingkat kepuasannya. Berarti dia memilih tidak puas. Kemudian untuk yang responden kedua, untuk pertanyaan yang pertama dia memilih nomor 4 untuk atribut kinerjanya, berarti dia memilih puas. Dan begitu juga untuk responden berikutnya dan atribut pertanyaan berikutnya. Saya ambil contoh saja tadi dari tingkat kinerja. Kemudian uji validitasnya. Dari hasil data yang telah direkap tadi akan diuji menggunakan SPSS 26, yaitu dengan R hitung tingkat kinerja yang telah diuji, yaitu seperti yang telah tertera pada tabel ini, yaitu 0,816. Saya ambil contoh untuk atribut yang pertama. Kemudian R hitung dari harapan yaitu 0,719. Sedangkan ketetapan atau tingkat nilai signifikansi untuk uji validitas yaitu yang diambil dengan nilai 0,05 dengan jumlah responden 100, yaitu ketetapannya adalah 0,1966. Apabila nilai R hitung baik dari tingkat kinerja dan harapan lebih tinggi dibandingkan nilai dari ketetapan, maka nilai tersebut atau atribut tersebut dinyatakan valid. Dapat kita lihat dari semua atribut sudah valid berdasarkan uji menggunakan SPSS, itu uji validitas. Kemudian yang kedua juga sama untuk tingkat kinerja dan harapannya untuk uji reliabilitas dengan ketetapan 0,60, dan untuk nilai reliabilitas untuk tiap atributnya baik reliabilitas tingkat kinerja ataupun reliabilitas tingkat harapan berada di tingkat
0,9 sekian rata-ratanya, sedangkan ketetapan standarnya itu hanya 0,6. Jadi keseluruhan atribut dalam penelitian ini dinyatakan reliable atau layak untuk diikutsertakan ke dalam penelitian. Kemudian di sini adalah rata-rata contoh perhitungan rata-rata tingkat harapan. Saya ambil 18 atribut sebagai contoh. Rata-rata tingkat harapan di sini terukur bahwa saya ambil contoh untuk atribut yang pertama, terdapat jumlah 100 responden dengan total nilai atau total dari yang memilih atribut pertama dari angka-angka tersebut akan direkap dengan total jumlah nilainya adalah 438. Di mana 438 ini akan dibagi dengan jumlah responden, didapatkanlah nilai 4,38 untuk tingkat harapannya. Untuk rata-rata atribut yang pertama 4,38. Begitu juga untuk atribut-atribut berikutnya. Untuk perhitungannya sama. Nah, di sini perhitungan dengan menggunakan metode CSI. Saya ambil contoh dalam tabel ini. Yang pertama, dari 27 atribut tersebut direkap seperti pada perhitungan rata-rata tingkat harapan sebelumnya. Di sini ada tingkat harapan, rata-ratanya akan dimasukkan ke dalam tabel ini. Kemudian ada rata-rata tingkat kinerja atau P. Dari kedua inputan dari rata-rata tersebut berdasarkan dimensi self-qual akan dihitung total harapannya berapa, yaitu berada di nilai 118,50, kemudian tingkat kinerjanya 103,59. Kemudian dari skor ini akan dicari nilai S, di mana nilai S ini adalah I kali P, berarti harapan dikali kinerja. Didapatlah nilai total 454,7047. Dari nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam rumus CSI, yaitu yang T ini, T juga nilainya didapat dari skor S. Jadi skor S adalah sama dengan nilai T. Makanya nilai di sini 454,7047 sama dengan ini. Kemudian 5 di sini merupakan maksimum pada skala pengukuran. Ini adalah skala yang sudah ditetapkan. Kemudian nilai Y di sini yaitu nilai tingkat harapan, yaitu 118,50. Dimasukkan ke dalam rumus CSI, yaitu didapatlah angka sebesar 76,7434. Ini artinya bahwa tingkat kepuasan dari pelanggan Tanjung Niaga yaitu berada di sini 71%, kurang dari X, kurang dari atau sama dengan 77%. Berada di cost for concern. Ini artinya perusahaan ini masih tingkat kepuasannya berada di keadaan yang kurang baik. Oleh karena itu perusahaan harus meningkatkan kualitas pelayanannya lebih baik lagi. Mengapa kurang baik? Karena di sini jika kita identifikasi dari tingkat harapan dan tingkat kinerjanya, cenderung tingkat harapan ini lebih tinggi dibandingkan tingkat kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh CV Tanjung Niaga. Baik, lanjut. Kemudian berdasarkan metode service quality akan mencari nilai gap. Di sini saya sudah merangkumnya nilai gap dari kelima dimensi. Terdapat gap kelima dimensi ini masih terlihat dengan nilai gap yang minus atau negatif. Ini artinya harapan pelanggan terhadap suatu layanan masih dianggap tinggi karena kinerja yang dilakukan atau pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan masih rendah dibandingkan harapan yang diinginkan oleh pelanggan. Oleh sebab itu, itulah mengapa gap-nya masih bernilai negatif. Karena untuk memperoleh nilai gap di sini adalah tingkat kinerja dikurangi tingkat harapan. Oke, itu dia. Kemudian saya lanjut untuk metode importance performance analysisnya. Ke-27 atribut penelitian di sini dari nilai rata-rata tingkat kinerja akan mewakili nilai X, kemudian rata-rata tingkat harapan akan mewakili nilai Y. Tingkat kinerja dan tingkat harapan ini merupakan inputan dari
dimensi safeguard sebelumnya, yaitu nilai rata-ratanya ke tiap dimensinya. Di sini saya ambil contoh untuk dimensi ke-11 sampai 23 dengan nilainya demikian. Nilai ini akan dipetakan ke dalam diagram Cartesius. Nilai untuk atribut ke-11, kita ambil contoh atribut ke-11, nilai tingkat kinerjanya berada di 3,65. Berarti dia nilai X-nya nilainya berada di sini 3,65 sekian, berarti di sini. Dan untuk tingkat harapannya berada di 4,31. 4,31 berada di sini. Berarti titiknya di sini. Titik koordinat perpotongan antara nilai X dan Y di X11 berada di sini, yaitu di kuadran C. Dan untuk atribut-atribut yang lainnya juga sama pemetaannya dari hasil rata-rata tingkat kinerja dan harapan. Jadi beberapa atribut yang menjadi dasar perbaikan di sini yaitu adalah kuadran A. Mengapa kuadran A? Coba kita kembali lagi kepada diagram Cartesius tadi. Kuadran A ini merupakan kuadran yang wajib untuk diperbaiki. Mengapa demikian? Karena kuadran A adalah tingkat harapan dari pelanggan atau penumpang dari bis Tanjung Niaga berdasarkan hasil survei lebih tinggi dibandingkan tingkat kinerjanya. Jadi dia berada di sini. Tingkat kinerjanya rendah tapi tingkat harapannya tinggi. Ini adalah tingkat harapan sebagai kuadran Y. Kemudian kuadran B di sini. Kuadran B di sini adalah yang patut dipertahankan. Mengapa patut dipertahankan? Karena tingkat harapannya sudah tinggi, kemudian dari tingkat kinerjanya juga sudah tinggi, jadi patut dipertahankan atribut-atribut ini. Dan kuadran C artinya adalah tingkat harapannya rendah, namun tingkat kinerjanya juga rendah. Jadi dia balance antara tingkat harapan dan tingkat kinerjanya. Jadi ini merupakan bukan prioritas perbaikan di dalam penelitian, karena harapan dari responden juga rendah terhadap atribut-atribut ini. Kemudian yang kuadran D adalah tingkat harapannya rendah namun tingkat kinerjanya tinggi. Ini artinya tingkat kinerja yang masuk ke dalam kuadran ini dianggap berlebihan dari perusahaan. Namun kinerja ini tidak diharapkan untuk ditingkatkan oleh responden. Jadi kinerja ini tidak terlalu signifikan untuk diperbaiki. Namun fokus kita di sini adalah memperbaiki beberapa kinerja yang dianggap penting. Mengapa penting? Karena harapan dari responden atau pelanggan itu tinggi, namun kinerjanya rendah dari pelayanannya. Baik, adapun beberapa kinerja dari atribut yang akan diperbaiki. Yang pertama yang masuk ke dalam kuadran A yaitu atribut nomor 3, kebersihan dan kenyamanan bagi penumpang saat di loket dan di dalam bus. Tersedianya kotak P3K yang berfungsi untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian yang ketiga, kemampuan supir dalam mengendarai bus sangat baik dan teliti. Kemudian yang ke-24, petugas loket dan kru di dalam bus bersikap ramah dan sopan. Kemudian yang ke-25, petugas loket dan kru di dalam bus bersedia membantu penumpang tanpa diminta. Jika kita lihat ada sekitar 5 atribut yang akan menjadi fokus perbaikan dalam penelitian ini. Jadi di sini adalah rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan oleh peneliti. Yang pertama tadi adalah kebersihan dan kenyamanan bagi penumpang saat di loket dan di dalam bus. Jika kita lihat kondisi di lapangannya, yaitu kurangnya kesiapan para petugas atau kru di dalam menangani tingkat kebersihan dan tingkat kenyamanan pada ruangan tunggu loket maupun dalam bus Tanjung Niaga. Nah, jadi tingkat kebersihannya ini kurang, maka itulah sebab dari atribut ini tidak memenuhi harapan dari konsumen atau pelanggan. Jadi adapun rekomendasi perbaikannya, saya ambil contoh yang pertama adalah pihak perusahaan harus menyediakan petugas kebersihan area. Upaya ini dapat menjadi opsi bagi perusahaan agar tidak hanya mengharapkan para petugas atau kru yang bekerja di loket maupun di dalam bus untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah membuat sebuah jadwal harian terkait kebersihan area dalam mengelola tingkat pelayanan kebersihan serta kenyamanan area loket dan armada bus Tanjung Niaga. Kemudian yang ketiga adalah pihak perusahaan harus membuat standar operasional prosedur atau SOP
pekerja kebersihan area agar setiap pekerja kebersihan serta kenyamanan area dapat melakukan tugasnya dengan lebih maksimal. Dengan adanya SOP tersebut, para petugas lebih mengerti dan ada standarisasinya untuk bekerja. Kemudian yang keempat, petugas atau kru yang akan berangkat diharapkan dapat mengecek kembali tingkat kebersihan dan kenyamanan baik di loket dan di dalam bus. Karena hal ini berpengaruh untuk kenyamanan bagi para penumpang. Kemudian yang kedua adalah tersedia kotak P3K yang berfungsi untuk pertolongan pertama. Jadi di sini di keadaan lapangannya, kotak P3K ini tidak ada baik di loket maupun di dalam bus. Jadi rekomendasi perbaikannya, pihak perusahaan diwajibkan untuk menyediakan kotak P3K dalam upaya memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan sesuai dengan standar ketetapan pemerintah terkait P3K berdasarkan pasal 43 huruf G Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012. Nah, maka di sini dari dasar undang-undang di sini, maka pihak perusahaan harus mewajibkan adanya kotak P3K. Apa saja isinya? Yaitu minimal kotak P3 itu berisi antiseptik, kain kasa, kapas, dan plaster. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Pasal 278 Tahun 2009 tentang kendaraan, jika sebuah kendaraan umum tidak menyediakan kotak P3K, maka akan didenda sebesar Rp250.000. Ini ketetapan dari pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu atribut kemampuan supir dalam mengendarai bus sangat baik dan teliti. Jadi dari atribut ini kita lihat ke kondisi lapangannya. Terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil bus Tanjung Niaga, dump truck dan L-truck terjadi di Jalan Raya Tayan, Batang Tarang, Dusun Tebang Benua, Desa Tebang, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, yaitu pada hari Minggu tanggal 23 bulan 6 2019 lalu. Ini saya lansir pada tribunpontianak.co.id. Jadi di sini sangat perlu untuk dilakukannya perbaikan. Mengapa? Karena ini sudah menyangkut keselamatan dari para penumpang terkait dari ketelitian dari supirnya. Yang pertama, perlu adanya sertifikasi dan surat izin minimal SIM B1 umum untuk pengendara bis umum. Kemudian perlunya adanya pengaturan shift kerja atau penjadwalan. Di sini harus ada penjadwalan karena penjadwalan di sini untuk mengurangi atau menghindari human error bagi si supir, karena tingkat kelelahan yang tinggi itu dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Kemudian yang ketiga, perlu dilakukannya briefing terhadap supir dan kru sebelum dilakukannya keberangkatan. Mengapa dilakukannya briefing? Karena untuk memastikan tingkat kesehatan, baik kesehatan secara psikologi ataupun kesehatan fisik dari setiap supir dan kru yang akan bertugas di dalam bis nanti. Kemudian yang keempat adalah petugas loket dan kru di dalam bus bersikap ramah dan sopan. Jadi jika ditinjau dari lapangannya, tidak adanya standar operasional prosedur atau SOP yang ditetapkan oleh CV Tanjung Niaga dalam melayani setiap penumpang. Jadi petugas loket atau petugas kru di dalam bus itu tidak memiliki SOP di dalam melakukan pelayanannya. Jadi mereka hanya bersikap semau mereka untuk melayani penumpang. Jadi tidak adanya standar-standar tertentu seberapa ramah dan harus seberapa sopan mereka terhadap penumpang. Jadi di sini direkomendasikan bahwa pihak perusahaan harus merancang standar operasional prosedur minimal. Standar operasional tersebut harus merangkum itu 3S, yaitu salam, senyum, dan sapa kepada penumpang. Yang kedua adalah petugas atau kru yang bekerja selalu dibekali dengan pelatihan cara bersikap yang baik dan benar. Setelah dirancangnya sebuah SOP tersebut, maka petugas atau kru yang bekerja harus diberikan pelatihan. Mengapa diberikan pelatihan? Karena dasarnya adalah peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Jadi di sini telah ditetapkan juga dalam undang-undang untuk dilakukannya pelatihan. Kemudian yang terakhir adalah petugas loket dan kru di dalam bus bersedia membantu penumpang tanpa diminta. Jadi di sini dari petugasnya harus bersedia membantu penumpang tanpa diminta. Jadi kita lihat kondisi lapangannya. Para penumpang biasanya dibiarkan sendiri ketika memasukkan barang bawaannya ke bagasi bus Tanjung Niaga. Kemudian kurangnya respon petugas ketika di dalam bus apabila terdapat penumpang yang mabuk akibat
akibat perjalanan dan sebagainya. Jadi di sini adalah beberapa kondisi lapangan dan rekomendasi yang akan diberikan untuk para petugas ini. Yang pertama adalah pihak perusahaan dapat mencantumkan nomor aduan. Nomor aduan ini berfungsi untuk mengawasi aktivitas atau keadaan yang terjadi di lapangan. Para penumpang dapat mengadukan keluhan-keluhannya kepada pihak perusahaan. Ini gunanya untuk meningkatkan kualitas atau sebagai bahan evaluasi. Yang kedua adalah pihak perusahaan dapat memberikan training kepada petugas. Training ini diperlukan untuk para petugas loket dan petugas kru ini untuk dilakukannya sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan mereka terhadap penumpang agar penumpang ini merasa nyaman dan aman ketika dalam perjalanan ataupun ketika berada di loket bus Tanjung Niaga untuk membeli tiket atau sebagainya untuk menunggu. Dan yang ketiga adalah pihak perusahaan perlu merancang standar operasional prosedur terkait apa saja yang perlu dilakukan oleh para petugas atau kru ketika akan membantu keperluan para penumpang dan bagaimana perlakuannya yang baik dan benar kepada semua penumpang. Jadi dari SOP tersebut nanti akan dirancang bagaimana modelnya, yaitu menyediakan tangga bantu bagi lansia. Jadi di sini nanti contohnya akan diberikan kepada lansia-lansia yang akan berangkat harus disediakan tangga bantu dan sebagainya. Bersedia membantu memasukkan barang penumpang ke dalam bagasi, memastikan keamanan serta kenyamanan semua penumpang dan barang bawaannya. Itulah beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak perusahaan terkait dengan atribut petugas loket dan kru di dalam bus bersedia membantu. Kemudian yang terakhir adalah saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing dan penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.